Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabat, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy'arif Official. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memperlihatkan sebuah pernyataan yang blunder sebetulnya, sama seperti video saya sebelumnya, ketika saya menyampaikan pernyataan Kiai Idrus Romli yang justru malah berbalik kepada dirinya dan juga kepada kelompok yang sedang dia bela. Nah, untuk saat ini, di video kali ini, saya ingin menampilkan tentang pernyataan dari Kang Zaini, di mana dia juga menyampaikan pernyataan serta mengutip satu riwayat hadis, di mana itu isinya juga berbalik kepada dirinya sendiri dan juga kelompok yang sedang dia bela. Jadi ya, alhamdulillah kita mendapat hiburan sejenak ya teman-teman. Kenapa saya katakan berbalik kepada dirinya sendiri? Karena begini, pertama dengan bangganya dia itu mendoakan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dengan untayan kalimat doa, semoga Kiai Haji Imaduddin itu mendapatkan hidayah agar supaya tidak aneh-aneh katanya. Jadi secara tidak langsung, ya mafhum mukhalafah dari perkataan itu, dia menyatakan bahwasanya Kiai Imad itu tersesat dengan tesisnya. Padahal dia sendiri tidak bisa menyatakan, tidak bisa membuktikan ketersesatannya Kiai Imaduddin dengan tesisnya. Kemudian yang kedua, dia mengatakan bahwasanya hukum membatalkan nasab Ba'alawi. Sepertinya dia ini ingin mengkanter pernyataan Kiai Imad di Lampung, bahwasanya Kiai Imad mengatakan orang yang mendukung keabsahan nasabnya Ba'alawi itu hukumnya haram apabila sudah tahu bahwasanya nasabnya klan Ba'alawi ini tidak bersambung sanad periwayatannya kepada Rasulullah SAW. Yang menjadi lucu, Kang Zaini ini mengatakan bahwasanya hukum membatalkan nasabnya klan Ba'alawi berdasarkan hadis yang akan dia sampaikan. Dan dia mengatakan, ini bukan tesis saya, ini bukan penelitian saya. Nah, kalau bukan penelitian sampean, bukan tesis sampean, lalu apakah hadis itu berbicara hanya untuk orang yang membatalkan nasabnya Ba'alawi? Kan tidak. Itu hadis yang universal loh. Tidak spesifik kepada orang yang membatalkan nasab satu kabilah. Itu universal gitu loh. Siapapun, dari klan manapun, dari jalur manapun, kalau dibatalkan tanpa adanya hujah yang syar'i, yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu nasab, maka tentu saja haram gitu loh. Sebab begini, kalau Anda memberi judul hukum membatalkan nasabnya habaib dengan mereferensikan hadis tersebut di dalam menguatkan hujah yang Anda jadikan judul tadi, lalu bagaimana ketika para habaib itu ya membatalkan silsilah nasab keturunan Wali Songo, bahkan mengatakan Wali Songo tidak punya keturunan? Apakah itu tidak termasuk mentoan nasab kalau mengikuti pola pikir sampean dalam video itu? Kan begitu kan ini. Jadi kita itu harus fair, harus jujur di dalam menyampaikan apapun. Salah itu wajar, kita manusia, tapi berbohong itu jangan, apalagi memanipulasi hujah atau dalil, itu tidak boleh. Dan saya rasa tidak gampang orang itu menilai bahwasanya orang itu mentoan nasab orang sehingga dihukumi kufur atau kafir dalam hadis tersebut. Jadi kalau menurut saya, Anda melakukan penelitian sehingga Anda itu berhujjah dengan hadis itu, tapi Anda tidak mengakui, seakan-akan yang mengharamkan itu Rasulullah sendiri ketika membantah atau meragukan keabsahan nasabnya para habaib. Nah, itu ketidakjujuran Anda kan kayak ini. Jadi kalau itu pendapat Anda, ya udah katakan pendapat saya berdasarkan hadis ini. Jangan mengatakan ini bukan tesis saya loh, ini menurut hadis lah. Menurut hadis gimana? Tapi ya untuk lebih jelasnya kita lihat saja nanti bagaimana pemaparan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah wal hidayah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga kita semua Allah jadikan orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat, mendapatkan hidayah. Kita juga doakan semoga Kiai Haji Imaduddin mendapatkan hidayah
sehingga enggak aneh-aneh. Ada pertanyaan yang mungkin belum pernah saya bahas secara lugas. Bagaimana hukumnya membatalkan nasab Sadah Ba'alawi? Atau bagaimana hukumnya mengatakan bahwa Ba'alawi itu bukan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Artinya menafikan nasab mereka. Jawabannya adalah haram. Dan jawaban ini bukan hasil dari tesis saya, bukan hasil dari penelitian saya, juga bukan adu-aduan kitab mana yang lebih tua terus mencela-mencela, enggak ya. Ini berdasarkan apa yang ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Coba perhatikan, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada dalam kitab Ikmalul Muallim, sarahnya Sahih Muslim, pada bab babu itlaqi ismil kufri ala to'ni fin nasabi wan nihayati wan niyahati ya. Langsung saja disingkat kepada yang bawah itu. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari jalur riwayat Abu Hurairah, beliau mengatakan Nabi bersabda, Ithnatani, dua hal, finnasih, di dalam manusia, huma, di mana kedua hal tersebut, bihim, apabila mereka melakukan dua hal tersebut, kufrun, adalah kafir. Ini kan keras ya. Tetapi di sini bukan mengkafirkan ya. Maka kita butuh, kalau baca hadis itu butuh syarahnya ya, biar kita faham. Apa itu yang dua? At-to'no fin nasabi. At-to'no fin nasabi itu menolak nasab seseorang. Jadi misalnya Maman anaknya Mukidi, kamu bilang Maman bukan anaknya Mukidi. Atau dari sebuah kabilah, misalnya Maman ini dari kabilah kecap asin, terus kamu bilang Maman bukan dari kabilah kecap asin ya, tapi kecap manis. Nah, itu ya, itu termasuk to'non fin nasab ya, memutus nasab orang. Lalu perhatikan sarahnya di bawah. Wa qauluhu ithnatani fin nasi huma kufrun at-to'nu fil ansabi wan niyahatu 'alal mayyiti ya. Apa maksudnya? Ai min a'mali ahlil kufri. Jadi itu adalah perbuatan-perbuatannya atau tingkah lakunya orang-orang kafir. Ahlul kufri itu orang kafir ya. Kalau kita ahlul iman ya. Wa adatihim ya, atau wa adatihim, dan juga kebiasaan mereka. Jadi aktivitas dan kebiasaan atau habit orang-orang kafir ya. Wa akhlaqil jahiliyati, dan juga merupakan attitude kalau bahasa kerennya ya, atau tingkah lakunya orang-orang primitif, orang-orang jahiliyah ya. Jadi kalau suka batal-batalin nasab itu ya itu ya, orang jahiliyah, kalau enggak ya orang kafir. Walaupun ini bukan masalah kamu menjadi kafir, karena sebagaimana dijelaskan bahwa seringkali redaksi-redaksi hadis Nabi itu kufrun itu bukan kafir. Bahkan kafaro saja itu tidak mesti kafir. Bisa jadi maksudnya kafir pun bukan kafir akidah, tetapi kafir nikmat ya. Orang menasabkan diri bukan kepada bapaknya itu kafir ya. Maksudnya kafir nikmat, dia dapat nikmat punya bapak, dia tolak ya, ingkar kepada nikmat tersebut. Nah, kemudian wahuma, dan kedua hal itu ya, haslatani adalah dua perkara, madmumatani, yang terkutuk, tercela, busuk, bau ya. Entah dibungkus atas nama tesis lah, testis sama aja ya. Muharramatani, yang jelas diharamkan, fi syar'i, di dalam syariat. Jadi sudah jelas ya, membatalkan nasab itu haram secara syariat. Mungkin ada di pojok penggemar tesis mungkin tanya, loh itu kan membatalkan nasab yang sah. Kalau Ba'alawi kan tidak sah. Kalau nasab tidak sah Pak, ngapain dibatalkan? Blok. Anda membatalkan nasab itu karena nasabnya itu sah, Anda anggap batal. Ada orang membatalkan sesuatu yang sah? Kan enggak Pak ya. Nah, itu logika pendek. Kalau mau logika lebih panjang, ini kan bicara syariat Pak. Siapa yang tahu nasab itu sah atau tidak sah? Kalau sudah berkaitan dengan syariat, maka ya orang-orang syariat. Maka bahasanya adalah di sini nasab yang syah secara syariat, masa bata syar'an. Kalau Anda ingin tahu nasab itu sah atau tidak secara syariat, Anda belajar ilmu nasab, Anda belajar ilmu syariat. Kalau tidak mau belajar, Anda ikuti ulama ahli nasab, ikuti ulama ahli syariat. Simple kan? Bagaimana menurut ulama nasab? Sah, ya sah. Bagaimana menurut ulama-ulama ahli syariat? Sah, ya sah.
Siapa ulama ahli syariat? Ulama ahli fikih, Al-Haythami, As-Sakhawi. Keduanya ini tidak membatalkan nasab ini. Kalau tidak membatalkan, berarti mereka menganggap sah. Tidak mungkin mereka itu tidak membatalkan, tidak mengesahkan sekaligus. Nggak ada kerjaan gitu, apa no comment gitu. Ketika mereka menyebut, itu membuktikan bahwa nasab ini benar. Kalau salah, sudah dikoreksi sejak awal. Tradisi dari Al-Asqalani, ketika membaca nasab orang salah, langsung ditegur di tempat. Muridnya As-Sakhawi membacakan nasab Ubaidillah bin Ahmad, tidak ditegur, bahkan dirilis. Itu berarti benar. Bagaimana dengan Az-Zabidi? Itu semuanya ulama ahli syariat. Jadi nasab ini sudah sah secara syariat, sah secara ilmu nasab. Muncul orang kresek, berijtihad, menjadi mujaddid, mujtahid, mujallid, julid, ya. Oh, tidak ada kitabnya. Kitabnya kurang tua. Pertanyaannya, dia membatalkan itu atas dasar ilmu apa? Ilmu syariat kah? Ilmu nasab kah? Atau ilmu menurut dia saja? Itu ya. Itu masalahnya, Pak. Jadi kalau sudah nasab Ba'alawi ini masuk kepada nasab yang sah secara syariat, maka berarti masuk kepada nasab yang tidak boleh dibatalkan, tidak boleh dito'en. Kalau ada yang mento'en, maka dia pelaku haram. Kenapa? Karena muharramah, ya, diharamkan. Simple, Pak, simple. Justru kalau kamu membatalkan nasab orang yang sah secara syariat, kamu yang dosa. Lalu bagaimana dengan fatwa konsletnya Ki Haji Imaduddin itu? Ya, Pak. Mungkin akan ada yang lebih aneh dari itu. Ya, kita maklumi lah ya. Kita maklumi saja ya. Namanya sejak awal aja sudah aneh. Berubah-berubah, pindah-pindah gawang. Mungkin nanti akan ada fatwa kafir ya. Bukan hanya haram, mungkin kafir nanti. Kita tunggu-tunggu saja ya. Dan pilihan ada di tangan kita. Kita bicara syariat, kita bicara hukum syariat. Nasab ini masuk ke dalam syariat. Kenapa? Karena sudah berkaitan dengan hukum, Anda membatalkan atau mensahihkan. Karena sudah masuk kepada perilaku yang masuk kepada to'nun fil ansab. Ya. Begitu ya, begitu sesimpel itu sebetulnya ya. Jadi agak aneh juga mujaddid dari kresek ini ya. Justru dia mengatakan haram kalau menyatakan Ba'alawi sah. Berarti dia mewajibkan mento'en nasabnya Ba'alawi. Berarti Ki Haji Imaduddin mewajibkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang wajib. Kenapa saya bilang wajib menerima nasabnya Ba'alawi? Karena haram mento'ennya. Kalau haram menolak berarti wajib menerima. Sudah begitu ya. Artinya apa? Anda harus terima. Nasabnya ini sah. Karena secara syariat sah. Secara nasab sah. Perkara perkitabannya Ki Haji Imaduddin nyari mungkin di Google nggak nemu lalu tidak sah, urusan Ki Haji Imaduddin ya. Makanya Allahumma hdihi wahdina hadzal sabil ya. Sudah terlalu leceh ini ya. Sudah itu aja hujahnya, nggak ada kitabnya dari mulai pertama sampai sekarang. Mulai gawang pindah dari pojok kiri pojok kanan, begitu aja hujahnya. Bahkan merasa menemukan buktinya kitabnya Al-Makrizi. Al-Makrizi padahal mengutip Al-Janadi, Ali Abi Alawi. Oleh Ki Imaduddin malah dianggap punya Al-Makrizi itu bertentangan dengan punya Al-Janadi, mengkoreksi punya Al-Janadi. Padahal Al-Makrizi yang belakangan kok diterima, kan lebih mudah. Mincle. Ya, begitulah teman-teman ya. Kelucuan dari orang-orang yang membela nasabnya klan Ba'alawi. Artinya dari video yang kita lihat barusan itu sangat jelas sekali. Sebenarnya mereka ini kebingungan untuk mencari hujah mempertahankan keabsahan nasabnya klan Ba'alawi yang sedang digugat oleh penelitian ilmiahnya Kiai Haji Imad Yunus Al-Bantani. Jadi kalau dikatakan Kiai Imad itu mencela-menceli karena hujahnya itu saja, itu pernyataan yang tidak benar. Justru malah terkesan itu penggiringan opini dan framing. Karena apa? Karena sejatinya 12 pertanyaan Kiai Imad itu belum terjawab sama sekali. Dan selama ini, jujur saja, kalau kita mau jujur ya, kalau kita mau jujur dan kita mau fair gitu kan, tidak condong kanan, tidak condong kiri, tidak bela kanan, tidak bela kiri, tapi kita mendukung kepada hujah-hujah yang lebih rasional gitu loh. Mana ada yang menjawab 12 pertanyaan Kiai Imad itu? Wong mencari kitab sezaman aja tidak berhasil kok. Malah berusaha untuk menghilangkan ya kan salah satu syarat untuk mengesahkan nasab itu adanya kitab sezaman ya. Dan itu sudah jelas gitu loh. Kalau tidak ada kitab sezaman lalu referensi apa yang mau digunakan oleh para ulama untuk menjelaskan kejadian-kejadian masa lalu?
termasuk historical oknum yang masuk dalam sejarah tersebut. Kalau memang tidak ada kejelasan dari kitab-kitab sejarah di masa lalu, gitu loh. Nah, ya begitulah teman-teman. Semuanya itu hanya penggiringan opini dan framing. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.